Halo sahabatku, sahabat yang paham, senang bisa bertemu dengan kalian kembali. Harapan saya semuanya kalian dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan sesi kita sebelumnya, yaitu limit fungsi aljabar untuk X menuju tak hingga. Sebelum saya lanjutkan sahabatku, bagi sahabat yang paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, sahabatku, kita akan lanjutkan dengan nanti kita akan menemukan limit fungsi aljabar untuk X menuju tak hingga. Hasilnya menjadi tak hingga kurang tak hingga. Ini juga adalah salah satu bentuk tak tentu. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Mari kita lihat contoh di bawah ini. Contoh 3, tentukanlah nilai dari limit X menuju tak hingga untuk akar 2X kurang 3 dikurang 2X tambah 1. Yang B, limit X menuju tak hingga akar 2X kuadrat tambah 4X kurang 3 dikurang akar 2X kuadrat kurang 2X tambah 1. Mari kita selesaikan. Kita lihat yang pertama, bagian A. Ganti tak hingga, 2 kali tak hingga kurang 3, sama dengan tak hingga, diakari tetap tak hingga. Ini 2 tambah tak hingga kali tak hingga, diakari tetap tak hingga. Sehingga hasilnya ini adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu. Maka langkah selanjutnya untuk menyelesaikan ini, nah bentuk ini kita buat dengan membuat pecahan rasional, yaitu dengan mengalihkan bentuk sekawan dari sini. Sehingga kita dapatkanlah bentuk ini sama dengan akar 2X kurang 3 dikurang akar 2X tambah 1, ini dibagi 1. Kemudian bentuk ini kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu tinggal ganti di sini menjadi tambah. Sehingga bentuk ini kita kalikan dengan akar 2X kurang 3 tambah akar 2X tambah 1 dibagi akar 2X kurang 3 ditambah akar 2X tambah 1. Selanjutnya ini kita kalikan ke sini, ini kita kalikan ke sini. Lihat bentuknya ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, tambah kurang, maka ini selesaikan dengan rumus selisih 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan ini selisih 2 kuadrat, berarti ini kali ini tinggal bentuknya sudah sama sekarang, akar 2X kurang 3 kuadrat, akarnya hilang sehingga sisa menjadi 2X kurang 3. Dengan cara yang sama, ini sisa menjadi 2X tambah 1. Sehingga selanjutnya 1 kalikan ke sini, kita dapatkan akar 2X kurang 3 tambah akar 2X tambah 1. Ini kita hitung, 2X kurang 2X hasilnya 0. Min 3 kurang 1 hasilnya min 4. Nah, langkah selanjutnya, kita ganti X-nya menuju tak hingga. Sehingga kita dapatkan min 4, 2 kali tak hingga dikurang 3, tambah 2 kali tak hingga kurang 3. Hasilnya ini adalah tak hingga tambah tak hingga sama dengan tak hingga. Sehingga ini min 4 dibagi tak hingga tambah tak hingga, min 4 hasilnya ini adalah tak hingga. Min 4 dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Setiap bilangan dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Mudah-mudahan contoh A bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang B. B, kita lakukan langkah pertama, ganti X menuju tak hingga. Ini kita masukkan. Kita pastikan hasilnya ini tak hingga. Ini hasilnya ini tak hingga. Sehingga ini menjadi bentuknya tak hingga kurang tak hingga. Yaitu salah satu bentuk tak tentu. Maka langkah selanjutnya sama seperti contoh A tadi. Ini kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Maka sekarang kita dapatkanlah bentuk ini, akar 2X kuadrat tambah 4X kurang 3 dikurang akar 2X kuadrat kurang 2X tambah 1 per 1. Tinggal kalikan dengan bentuk sekawannya, ini rubah menjadi tambah. Sehingga kita dapatkan pengalinya adalah akar 2X kuadrat tambah 4X kurang 3 ditambah akar 2X kuadrat kurang 2X tambah 1 dengan penyebut yang sama. Selanjutnya, gunakan selisih 2 kuadrat, ini kalikan ke sini, ini kita kalikan ke sini, terus 1 kalikan ke penyebutnya ini. Sehingga kita dapat, ini kalikan ke sini, berarti akarnya hilang sekarang, tinggal 2X kuadrat tambah 4X kurang 3, ini kalikan ke sini, hasilnya sekarang ini. Langkah selanjutnya, ini kita hitung. Setelah tadi, kita kalikan dulu ya, ini ke sini, hasilnya yang ini. Maka 2X kuadrat kurang 2X kuadrat, habis. 4X kurang jadi tambah 2X, menjadi 6X, min 3 kurang 1, menjadi min 4. Sehingga ini menjadi 6X kurang 4.
Selanjutnya, penyebutnya sama. Langkah selanjutnya kita lakukan membagi dengan pangkat tertinggi. Berarti pangkat tertinggi dari sini adalah pangkat 1. Karena di sini dalam akar kan pangkat 2, kalau keluar pangkat 1. Sehingga pembilang dan penyebut kita bagi dengan X pangkat 1. Ini bagi X, 6X per X. Ini bagi X, 4 per X. Ini bentuknya ini 1 per X bagi masuk ke akar jadi X pangkat 2. Bentuknya menjadi 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Tambah 4X dibagi X pangkat 2 dikurang 3 dibagi X pangkat 2, yang ini 2X kuadrat dibagi X pangkat 2, dikurang 2X dibagi X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 2. Ini bagi, hasilnya ini jadi 6, sisanya ini adalah 4 per X. Selanjutnya, X pangkat 2 dengan X pangkat 2, maka sisanya ini adalah 2, ini hilang 1 X-nya jadi X pangkat 1, ini 3 X pangkat 2. Dengan cara yang sama, ini bagi, sisa 2, 2 per X, tambah 1 per X kuadrat. Langkah selanjutnya kita ganti X menuju tak hingga ke bentuk ini. Maka kita dapatlah 6 dikurang 4 bagi tak hingga. Di sini 2 tambah 4 bagi tak hingga dikurang 3 bagi 4 tak hingga. Dan kita masukkan ke sini. Di sini juga 2 kurang 2 bagi tak hingga tambah 1 dibagi tak hingga kuadrat. Ingat tadi teoremanya. Maka hasilnya ini 0, hasilnya ini 0, hasilnya ini 0, hasilnya ini 0, hasilnya ini 0. Sehingga bentuk ini menghasilkan 6 kurang 0, akar 2 tambah 0 tambah akar 2 tambah 0 kurang 0, akar 2 kurang 0 tambah 0. Sehingga ini menjadi akar 2, ini menjadi akar 2, 2 akar 2, hasilnya ini 6. 6 kita bagi dengan 2, hasilnya 3 per akar 2. Rasionalkan sama-sama dikali akar 2 per akar 2. Sekarang kita dapatkanlah hasilnya 3 per 2 akar 2. Mudah-mudahan bagian B dapat dipahami dengan baik. Sahabat ayo paham kalau kita lihat mengerjakan bentuk ini dengan menggunakan bentuk sekawan, pekerjaan kita akan jauh lebih rumit dan lebih lama. Nah, untuk menghilangkan pekerjaan yang lebih lama ini, sekarang kita ambil rumus untuk bentuk yang membuat tak hingga kurang tak hingga. Coba kita lihat. Perhatikan rumus ini. Jika A dan B bilangan positif, untuk limit X menuju tak hingga, akar AX tambah B, bentuk kedua dikurang akar PX tambah Q, misalkan hasilnya ini adalah L, maka kita dapatkanlah kesimpulan, jika A di sini lebih besar dari A, perhatikan pangkatnya harus sama ya, maka nilai limit ini adalah tak hingga. Jika A di sini nilainya sama dengan A, di sini 2, di sini 2, maka otomatis hasil limit ini yaitu L sama dengan 0. Jika A di sini nilainya lebih kecil dari A, di sini 5, di sini 7, maka nilai limit ini adalah min tak hingga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang supaya mudah memahami rumus ini, coba kita lihat contoh berikut. Contoh 4, limit akar 3x kurang 1 ditambah akar 2x ditambah 1, kemudian limit x menuju tak hingga akar 5x tambah 4 dikurang akar 7x kurang 3, yang ini akar 4x dikurang 1 dikurang akar 4x kurang 5, semuanya untuk limit x menuju tak hingga. Mari kita jawab. Langkah pertama, substitusi x-nya menuju tak hingga, maka hasilnya ini 3 kali tak hingga kurang 1 tak hingga. Ini juga hasilnya tak hingga, maka hasil dari sini adalah tak hingga kurang tak hingga. Nah, selanjutnya kita periksa koefisien A dan B. Nah, di sini lihat AX berarti A-nya 3, PX berarti P-nya 2. A-nya lebih besar dari P-nya. Perhatikan berarti masuk ke sini kategorinya. Nah, kita lihat tadi di sini A-nya 3, P-nya 2. Maka kita dapatkan A-nya lebih besar dari P. Sehingga nilai limit fungsi ini kita dapatkanlah hasil limit ini adalah L atau sama dengan tak hingga. Sekarang kita lihat bagian B. Sama, masukkan tak hingga ke fungsi ini. Maka kita dapatkanlah nanti ini dengan cara yang sama tadi. Tak hingga kurang tak hingga. Maka bentuk ini adalah tak hingga kurang tak hingga atau bentuk tak tentu. Langkah selanjutnya kita lihat A-nya di sini 5. Di sini P. P-nya sama dengan 7. Maka kita dapatkan A-nya lebih kecil dari P-nya.
Jika A lebih kecil dari B, maka nilai limit itu adalah L, maka kita dapatkanlah limit fungsi ini nilainya adalah min tak hingga. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut bagian berikutnya. Bagian C, ganti X menuju tak hingga, 4 kali tak hingga kurang 1 tak hingga, 4 kali tak hingga kurang 5, ini tak hingga kurang tak hingga, maka bentuknya adalah tak hingga kurang tak hingga, bentuk tak tentu. Lihat, di sini A-nya 4, B-nya 4, berarti A dan B sama. Kalau A dan B sama, maka nilai limitnya itu masuk ke yang tengah adalah 0. Maka nilai limitnya adalah 0. Perhatikan. Baik, sahabatku, mudah-mudahan penggunaan rumus yang pertama bisa membantu kita nanti untuk menyelesaikan soal lebih mudah dan lebih ringan. Semoga contoh 4 ini cukup membantu kamu untuk bisa menggunakan rumus ini dengan baik. Sekarang kita lanjutkan dengan rumus berikutnya untuk menyelesaikan bentuk yang membuat bentuk kuadrat. Mari kita lihat. Rumus jika A dan B bilangan bulat positif, maka selanjutnya kita buat. Perhatikan, jika nilai A lebih besar dari nilai B, maka nilai limit ini kita misalkan L, maka harga L sama dengan tak hingga. Kemudian yang kedua, jika nilai A sama dengan nilai B, maka limit ini nilainya kita lihat dari koefisien B, Q, dan A. Dengan demikian, nilai L-nya sama dengan nilai B dikurang nilai Q dibagi dengan 2 kali akar nilai A. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Kemudian yang berikutnya, jika nilai A-nya ini lebih kecil dari B-nya ini, maka limit ini adalah L, nilai L adalah min tak hingga. Sekarang supaya lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Contoh 4, tentukanlah limit X menuju tak hingga untuk akar X kuadrat tambah X kurang 3 dikurang akar 2X kuadrat tambah X tambah 5. Kemudian, limit X menuju tak hingga untuk akar 2X kuadrat tambah 3X dikurang akar 2X kuadrat kurang X tambah 5. Dan yang terakhir, limit X menuju tak hingga untuk akar 9X kuadrat tambah 6X kurang 3 dikurang 3X ditambah 5. Mari kita jawab. Langkah pertama, ganti X yang menuju tak hingga. Ini sekarang gantikan tak hingga kuadrat tambah tak hingga kurang 3, berarti tak hingga dengan cara yang sama ini juga tak hingga. Maka ini tak hingga kurang tak hingga. Ini adalah salah satu bentuk tak tentu. Nah, untuk menyelesaikan ini kita tidak perlu kalikan dengan bentuk sekawan. Kita tinggal masukkan ke rumus ini. Nah, coba kita lihat. Di sini A-nya, di sini A, koefisien dari X kuadrat di sini A, di sini B, koefisien dari X kuadrat bentuk yang kedua. Maka A1, B2, A lebih kecil dari B. Perhatikan, A lebih kecil dari B. Maka jika hasilnya ini adalah L, maka nilai L adalah min tak terhingga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lihat yang B ya. Kita lihat yang B, masukkan tak hingga. Ini menjadi 2 tak hingga kuadrat tambah 3 kali tak hingga. Ini hasilnya tak hingga diakar juga hasilnya tak hingga. Dikurang 2 tak hingga kuadrat kurang tak hingga tambah 5. Ini hasilnya tak hingga, diakarin hasilnya tak hingga. Maka bentuk ini hasilnya menjadi tak hingga kurang tak hingga. Sehingga kita dapatkanlah bentuknya bentuk tak tentu. Maka langkah selanjutnya kita perhatikan ini masuk ke kategori rumus yang mana. Kita lihat, periksa A dan B-nya. Sini A-nya 2, B-nya 2. Maka dengan kata lain, A sama dengan B. Karena A sama dengan B, maka kita masuk ke bagian yang tengah ini. Nah, selanjutnya B sama dengan 3, Q sama dengan di sini Q min 1. Maka tinggal kita masukkan ke sini, sedangkan A-nya sama dengan 2. Masukkan ke rumus ini, maka nilainya ini kita hitung menjadi 3 kurang min 1. B kurang Q, berarti 3 kurang Q-nya min 1. A-nya 2, maka ini dibagi dengan 2 akar A, 2 akar 2. Kita hitung ya. 3 min 1 sama dengan 4, bagi 2, hasilnya ini adalah 2. Ini akar 2, berarti ini menjadi 2 per akar 2. Kita rasionalkan sama-sama kita kali akar 2 per akar 2. Maka hasilnya ini kita sederhanakan menjadi akar 2. Sehingga limit dari B,
hasilnya misalnya L, maka L adalah akar 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan satu soal yang terakhir, bagian C. Limit X menuju tak hingga untuk akar 9X kuadrat tambah 6X kurang 3 dikurang 3X ditambah 5. Kita substitusi X-nya menuju tak hingga. Ini yang di bawah tanda akar, hasilnya ini 9 tak hingga kuadrat tambah 6 kali tak hingga kurang 3, hasilnya tak hingga, akarnya tak hingga. Ini 3 kali tak hingga adalah tak hingga tambah 5, maka hasilnya ini adalah tak hingga kurang tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu. Karena hasilnya bentuk tak tentu, maka ini kita kerjakan, kita uraikan lagi, kita cocokkan dengan rumus yang ini. Sehingga selanjutnya, langkah selanjutnya adalah ini kita rubah bentuk ini sesuai dengan bentuk yang ini. Maka langkah pertama ini kita kumpulkan dulu menjadi ini min, ini plus, kita buat ini satu bentuk menjadi min dalam kurung 3X kurang 5. Perhatikan, min kali 3, ini min 3, min kali min adalah 5. Sehingga bentuk ini adalah identik atau analog dengan ini. Sehingga sekarang untuk membuat ini sesuai dengan bentuk ini kita kuadratkan, lalu kita akari sehingga hasilnya tetap sama. Sehingga kita dapatkanlah bentuknya ini menjadi 9X kuadrat tambah 6X kurang 3. Bentuknya ini kita rubah menjadi akar pangkat 2 dari 3X kurang 5 kuadrat. Langkah selanjutnya ini kita kuadratkan. 3X kuadrat adalah 9X kuadrat. 2 kali 3 kali 5 sama dengan min 30X, min 5 kuadrat adalah 25. Nah, sekarang perhatikan, bentuknya sudah analog dengan ini. Maka dari sini kita dapatkanlah dari bentuk analog ini, maka kita dapatkan A-nya sama dengan 9, B-nya sama dengan 9. B-nya 6, C-nya min 3, G-nya min 30, R-nya 25. Kita masukkan ke rumus, jika A sama dengan B, berarti rumus yang kedua ini, maka kita dapatkanlah A sama dengan 9, B sama dengan 9, dengan kata lain A sama dengan B, maka kita tinggal hitung L, masukkan ke rumus ini, B ya, berarti 6, kurang, ini adalah G, min 30, 6 kurang min 30, dibagi 2 akar A, A-nya 9, berarti 2 akar 9. Min 30, jadi 6 tambah 30 sama dengan 36. Akar 9, 3, 2 kali 3, 6. Berarti di sini 36 dibagi 2 kali 3 sama dengan 36 dibagi 6. Kita dapatkanlah hasilnya adalah 6. Demikianlah sahabat paham seluruh penjelasan saya tentang limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kita semua dan berguna untuk membantu kalian menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.